Udah selesai bisa. Kamu apa sih? Kasih ya. Ini ambil buku sini. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Selamat menikmati hari libur Anda semua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini tampaknya bakal kehilangan mainan barunya ini, yakni bagi-bagi susu. Ini kan setiap kali dia melakukan kunjungan kerja itu pasti bagi-bagi susu itu jadi salah satu paket. Justru menurut saya justru adalah malah paket utama dari kunjungan kerja Gibran. Badan Gizi Nasional yang menjadi penanggung jawab program andalan Presiden Prabowo, yakni makan siang gratis, itu akan mengganti susu dengan daun kelor atau telur, terutama di daerah-daerah yang bukan penghasil susu. Jadi dengan begitu Gibran Rakabuming ini tidak akan lagi bisa bagi-bagi susu lagi ya, dengan dalih meningkatkan gizi dan merupakan bagian dari program makan siang gratis. Sebab kalau saya lihat daftarnya ini kan tadi katanya susu itu hanya akan diberikan di daerah-daerah sentra penghasil susu. Ini tidak banyak di Indonesia ini yang jadi penghasil susu. Dari 38 provinsi di Indonesia tercatat hanya 10 provinsi yang jadi penghasil susu. Itu pun hasilnya nggak signifikan ya. Hanya ini Jawa Timur sebagai penghasil yang terbesar, disusul Jawa Barat dan berikutnya Jawa Tengah. Tapi saya lihat kalau datanya yang paling signifikan ya hanya Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Tengah itu kalau disebut sebagai penghasil susu itu hanya sepertiga dari produksi di Jawa Barat. Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, jumlahnya jauh lebih kecil lagi nih ya persentasenya. Jadi ya memang susu itu kebutuhan susu di dalam negeri sekarang ini kebanyakan merupakan hasil dari impor. Karena itu pada waktu susu dimasukkan sebagai salah satu komponen dalam makan siang gratis, banyak yang waktu itu mengkritiknya karena satu itu berarti akan menambah jumlah impor dan artinya itu akan menggerus devisa dari negara. Program makan siang gratis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi bagi masyarakat, tapi juga menambah penghasilan lah dengan adanya komponen-komponen di situ yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Kalau telur dan kelor, saya kira ini bisa banyak sekali masyarakat yang bisa ikut menikmati dari program makan siang gratis ini. Dan pemerintah daerah misalnya bisa menggalakkan penanaman daun kelor dan juga beternak ayam. Dan dengan cara begitu, selain bisa untuk mensuplai program makan siang gratis, juga untuk memenuhi kecukupan gizi mereka sendiri. Kalau tadi hanya 3 tadi, yang 7 lainnya bagaimana? Karena tadi saya menyebutkan ada 10 provinsi, yang 7 lainnya itu produksinya itu di bawah 10.000 ton. Jadi ya nggak signifikan. Digantinya susu dengan daun kelor, terutama daerah-daerah yang tidak menjadi sentra susu, tampaknya merupakan langkah pemerintah mengatasi penurunan budget makan siang gratis dari semula Rp15.000 per anak atau per paketnya itu menjadi hanya Rp10.000. Dan soal ini sempat dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto mengapa pemerintah menurunkan anggaran makan siang gratis itu, ya ini katanya untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ya bahasa yang lebih transparan bahwa pemerintah nggak punya duit untuk memenuhi anggaran itu. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang
berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kan mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis gitu disebutnya jadinya dipatok 15.000 per anak dalam APBN. Jadi sudah ketok palu itu. Meskipun begitu, katanya dalam implementasinya bersifat fleksibel di setiap daerah. Dan misalnya Dadan menyatakan jika ada daerah yang anggarannya kurang dari 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar. Jadi memang sejak awal meskipun dipatok 15.000 itu tidak disamaratakan begitu ya, fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hitungan APBN kita itu adalah 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel, tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, dan kemudian kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungannya untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung pelaksananya di daerah masing-masing. Itu disampaikan oleh Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan hari Selasa 26 November 2024. Jadi hanya sehari kemudian muncul perubahan bahwa itu dipatok bukan lagi 15.000 tapi hanya 10.000. Nah, bagaimana dengan menunya? Dadan bilang memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi. Pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah. Sebab kata Dadan mereka ini juga menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Nah, sekarang ini dengan diturunkannya anggaran menjadi 10.000, memang pemerintah terpaksa harus putar otak. Karena dengan dana yang turun, yang berkurang, tapi harus tetap memenuhi kebutuhan gizi. Nah, ini tentu tantangan yang menarik. Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan, kata Dadan itu hari Senin kemarin, tanggal 23 Desember. Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu. Dan kata Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program. Jadi kata Dadan, yang jauh dari susu, dari sentra susu, dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur dan bisa ada kelor. Tetapi Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan datanya. Nggak banyak provinsi yang punya itu, hanya 10 provinsi. Dan yang besar itu hanya 3 provinsi saja ya. Jadi ya boleh bilang bahwa menu ini nanti menu susu itu tidak akan menjadi bagian utama. Sudah bisa dipastikan seperti itulah. Nah, sekarang ini kata Dadan, program makan bergizi gratis itu direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Dan pelaksananya akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025. Jadi ini jauh dari rencana semula yang akan menjangkau sampai 89 juta anak usia sekolah. Jadi memang sudah angkanya diturunkan, anggarannya juga para penerima manfaatnya juga diturunkan. Ini memang betul-betul harusnya memang dikomunikasikan dengan baik lah. Memang pemerintah nggak punya duit, jadi jangan kemudian pakai eufemisme lagi. Sekarang nggak waktunya kok ya seperti itu. Penggunaan daun kelor untuk memenuhi nutrisi anak dan juga ibu hamil itu sebenarnya sudah lama diterapkan oleh PBB di Afrika. Bukan hanya ibu dan anak, tapi kelor itu juga diklaim dapat membantu malnutrisi warga di beberapa negara di Afrika. Dan saya membaca beberapa risetnya ini cukup berhasil ya, karena daun kelor ini kaya dengan kandungan beta karotin, vitamin C, vitamin E, dan polifenol. Ini yang menjadikan sebagai sumber alami antioksidan.
Dari beberapa riset yang dilakukan, kelor itu dilaporkan mempunyai sifat anti radang, anti kanker, hepatoprotektif atau pelindung organ hati, dan neuroprotektif, itu pelindung syaraf. Wah, ini sebenarnya dahsyat ya. Jadinya harus ada program menggalakkan ini saja, menggalakkan penanaman daun kelor. Ini di NTT saya pernah membaca juga katanya ini memang digunakan juga untuk itu ya, karena kelor ini memang bisa tumbuh cukup fleksibel di beberapa daerah gitu, dan kan mudah ya menanamnya, dan itu bisa langsung ditanam di pekarangan rumah sendiri atau bahkan di perkotaan gitu, di pagar-pagar juga bisa ditanam ini daun kelor itu. Tantangannya bagaimana mengolah sayuran berkhasiat itu menjadi makanan yang disukai oleh anak-anak. Rasanya saya nggak mau bilang nggak enak ya, karena ini sebenarnya nggak terlalu terasa, tapi memang khas gitu ya. Dan dipastikan tidak semua orang menyukainya, apalagi anak-anak. Soal komponen susu di menu program makan siang gratis itu memang sudah sejak awal memunculkan pro kontra. Karena Indonesia bukanlah negara penghasil susu, artinya untuk memenuhi kebutuhan susu dalam jumlah yang sangat besar, karena tadi rencananya semula kan 89 juta penerima manfaat, itu dipastikan masih harus mengimpor, ya. Dan kalau udah tahu sendiri kita, kalau udah soal impor mengimpor itu kan permainannya seperti apa ya. Mulai dari regulatornya sampai pemainnya sendiri betul-betul ini penuh moral hazard. Belum lagi ini tidak semua anak, terutama di pedesaan, yang menyukai susu, dan dalam beberapa kasus itu dijumpai anak-anak yang alergi susu. Jadi bukannya dia tambah sehat, tapi dia akan mengalami masalah kesehatan karena dia alergi dengan susu. Karena itu ketika Wapres Gibran itu sering bagi-bagi susu, ya banyak kemudian dikritik, apalagi kemudian dari beberapa uji coba itu kandungan gula yang susu yang bagikan itu, susu kotak itu sangat tinggi kandungan gulanya. Dan kemudian ketika heboh dan banyak sekali kritik-kritik itu kan diganti dengan uji cobanya, misalnya ini dengan susu full cream. Ini dari merek Greenfield nih, yang 200 mili ini disebutkannya begitu ya. Tapi saya nggak bisa membayangkan ya, dengan budget hanya 10.000 itu bisa mendapatkan susu full cream kotak yang dibagi-bagikan oleh Gibran. Dan ini juga persoalan ya, karena menggunakan merek tertentu itu kan bisa dianggap itu semacam sponsor, atau ya tadi lagi-lagi ada konflik kepentingan di situ. Kalau saya coba googling ya di marketplace, itu harga susu kotak merek tadi yang saya sebutkan itu 200 mili itu harganya mencapai 6.400. Jadi kalau paketnya 10.000 ya untuk susu dan paketnya aja ya, itu udah habis itu anggarannya. Banyak pakar gizi yang waktu itu juga menyarankan lebih baik diganti dengan susu ikan gitu ya. Saya waktu itu baru tahu kalau ternyata ikan itu juga ada susunya gitu ya. Dan disebutkan bahwa susu ikan itu kandungan gizinya sangat bagus. Bahkan termasuk ada omega 3-nya gitu. Dan selain itu, sebagai negara maritim, persediaan ikan di Indonesia itu melimpah, terutama di kawasan timur Indonesia. Jadi kalau tidak susu ikannya, ya ikannya lah. Ikan ini pasti akan lebih mudah, dan kandungan gizinya ikan kan sangat baik, apalagi untuk daerah-daerah di perairan yang perairannya masih sangat bersih, jadi tidak terkena polusi atau pencemaran air, ya ini pasti ikan-ikannya sangat bagus. Nah, dengan dihilangkannya komponen susu ini, tampaknya importer susu ya bakal kehilangan peluang mengeruk keuntungan dari program makan siang gratis. Mereka dulu kan ketika dengar ada 89 juta anak yang akan dapat jatah susu gratis setiap hari, kan mata mereka langsung melotot ini. Pasti kartel-kartel impor bermain dengan para pengambil kebijakan, sudah langsung mengkalkulasi ini berapa keuntungan yang akan mereka peroleh. Tapi kan sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Gizi tadi, susu akan tetap digunakan dalam program makan siang itu untuk daerah yang menjadi sentra susu, bukan susu impor. Jadi ini merupakan kabar baik untuk para peternak susu ya. Jangan sampai kayak terjadi beberapa waktu yang lalu di Boyolali atau tidak salah ya, di Jawa Tengah itu kan kemudian mereka sampai terpaksa membuang stok susunya karena tidak terserap di pasar, dan juga kemudian ada yang menghentikan produk susunya karena dikenakan pajak yang sangat tinggi oleh pemerintah. Selain importer susu yang ini yang mereka kehilangan peluang cuan besar, Wapres Gibran juga tampaknya bakal kehilangan mainan. Dalam berbagai kunjungan ke daerah kan Gibran ini tampaknya menggunakan susu itu untuk dia berkomunikasi atau mengkampanyekan dirinya kepada warga. Gibran tampak selalu membagi-bagikan susu kotak, dan itu dicurigai merupakan bagian dari strategi mencuri start kampanye untuk Pilpres 2029. Dapat ya.
Oh iya iya, iya dapat. Banyak yang menyayangkan ya aksi Gibran ini setiap kali kunjungannya selalu digunakan untuk bagi-bagi susu karena ini kok jadinya terkesan mendowngrade perannya sebagai wakil presiden. Tapi apa urusannya soal downgrade? Ini kan harus Anda jangan lupa bahwa Gibran ini adalah bin Joko Widodo. Pola bapaknya kan seperti itu ya, setiap kali kunjungan ke daerah itu kan selalu bagi-bagi sembako, lempar-lempar kaos, lempar-lempar hadiah, dan banyak waktu itu juga dinyatakan nggak pantas orang seperti presiden seperti Jokowi kok kerjanya seperti itu. Kalau bapaknya pada waktu itu dikritik karena caranya dilempar-lempar, kalau Gibran kan dibagi-bagikan. Tapi memang Pak Jokowi peduli pada waktu itu dengan kritik-kritik semacam itu. Saya kira Gibran juga nggak peduli selama targetnya dia makin populer dan kemudian popularitasnya tinggi dan kemudian ujungnya elektabilitasnya tinggi, dia nggak akan peduli soal-soal begitu ya, soal soal downgrade dan sebagainya gitu. Selain susu kan Gibran juga ini banyak bagi-bagi buku ya, lumayan lah bagi-bagi buku itu kalau dibandingkan bagi-bagi susu gitu. Dengan dihilangkannya komponen susu dari makan siang gratis, ini berarti Pak Gibran itu harus cari mainan baru lagi dong ya. Apa mainan baru ini? Saya sih usul karena ini kan daun kelor, kenapa nggak diganti dengan bagi-bagi bibit kelor gitu ya. Tapi mungkin kalau bagi-bagi bibit kelor ini kan nggak populis ya karena orang nggak bisa langsung menelannya, memakannya gitu harus melalui proses menanam dan sebagainya. Dan kalau di daerah perkotaan mungkin ada problem di mana mereka tetap menanam. Kalau di pot kan tidak memadai karena kelor ini adalah pohonnya cukup besar gitu. Ngomong-ngomong soal mainan, Gibran ini memang dikenal sebagai kolektor mainan. Ketika dia berkemas dari ruang kerja lamanya sebagai wali kota Solo dan bersiap pindah ke kantor wakil presiden, Gibran pada waktu itu tampak mengemasi berbagai mainan dari ruang kerjanya. Nggak ada sama sekali buku di situ. Makanya kemudian ada netizen yang membandingkannya dia dengan Bung Hatta gitu. Kok beda sekali ya Wapres Gibran dengan Wapres Bung Hatta yang dikenal sebagai kolektor buku, sementara Gibran sebagai kolektor mainan. Mainannya macam-macam, saya nggak ngerti lah apa bentuknya. Pokoknya ada disebut Lego, ada Tamiya, ada Funko Pop, kemudian ada Beer Brick gitu ya. Dan katanya jenis bear brick yang dikoleksi Gibran itu punya desain yang cukup beragam, mulai dari desain karakter Pokemon, kemudian sampai pula ada karakter dari anime Slam Dunk Sakuraba. Dan saya tidak terlalu paham soal mainan-mainan semacam ini. Anda boleh tanya pada Pak Wapres kalau soal jenis-jenis mainan, karena dia pasti paham soal ini. Pasti sebagai anak, mohon maaf, maksud saya sebagai Wapres yang masih senang bermain, Gibran nggak perlu khawatir kehilangan susu yang biasa dia bagi-bagikan dalam setiap kunjungan kerjanya. Dia pasti akan menemukan mainan baru lagi. Namanya juga masih senang-senangnya bermain. Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.